أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah Masjid Khairul Ibad Jingga Residen rahimakumullah, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk membuka surah Abasa, surah ke-80. Ini saya menggunakan Al-Quran Cordoba, Quran hafalan mudah, terdapat pada halaman 585. Angga silakan yang mau mentadaburi Al-Quran, surah Abasa ayat 33 sampai ayat 42, ya, halaman 585. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Baik, di dalam surah Abasa ayat ke-33 sampai 42 Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Paling tidak ada informasi penting yang disampaikan Allah di dalam akhir surah ini. Informasi pertama, Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ. Peristiwa hari kiamat ini digambarkan dalam ayat ini dengan kalimat as-sakhah, yang artinya suara yang keras. Di dalam bahasa Arab, kata ini sering digunakan biasanya dihubungkan dengan besi. Misalnya kalau kita memukul besi, maka bahasanya adalah sokhal hadid. Kata sokha ini berarti suara yang keras. Karena itu para ulama menafsirkan kata itu dengan suara yang amat keras. Kerasnya suara ini sampai memekikan telinga kita. Bahkan tidak nyaman didengar dan membuat telinga menjadi rusak. Maka sokha para ulama maknai dengan kalimat ad-dariyah yang ditafsirkan sebagai malapetaka. Jadi informasi pertama adalah Allah bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Informasi yang kedua dari akhir ayat ini, akhir surat ini, yang bisa kita ambil adalah kalimat likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setelah dimulai dengan suara yang amat keras, yang biasa disebut dengan tiupan sangkakala, maka hancurlah marcapada, gunung hancur dan mengeluarkan suara yang amat dahsyat. Maka yang terjadi pada saat itu adalah likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan dihadapkan pada situasi yang sulit, kondisi yang menyita dirinya. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, karena kelak pada hari kiamat akan ada KPK-nya utusan Allah, KPK utusan Allah yang akan melakukan penyelidikan, melakukan investigasi. Dan setiap orang akan ditanya tentang penggunaan jasmaninya, ditanya tentang segala apa yang menempel pada badannya. Sedemikian sibuknya manusia pada saat itu, maka digambarkan dalam ayat 34-nya, yauma yafirul mar'u min akhihi.
Pada saat itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi, dia pun lari dari ibunya. Wa abihi, juga lari dari bapaknya. Wa sahibatihi, bahkan dia lari dari pasangan hidupnya. Wa banihi, dan juga lari dari anak-anaknya. Paling tidak ada 5 yang ditunjuk oleh Allah pada kondisi itu. Ada akhi, saudara, ibu, bapak, sahabat atau pasangan, kemudian anaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sengaja menunjukkan semua ini bahwa Allah akan mendeskripsikan bahwa nanti di yaumil qiyamah manusia akan lari tunggang langgang dari orang-orang yang dicintainya. Bukankah ketika kita dihadapkan sebuah masalah, kita selalu datang menceritakan dan meminta bantuan saudara kita? Kita minta bantuan ibu kita minta bantuan pada ayah kita. Kita bercerita, berdiskusi, curhat pada istri kita. Dan kepada anak-anak kita menjadi curahan ke hati kita. Maka jamaah rahimakumullah, pada hari kiamat, manusia yang paling dekat saja dengan kita, justru kita akan menjauhi, bahwa kita akan dijauhi oleh mereka. Kita semuanya akan disibukkan oleh penyelidikan. Kita semuanya akan disibukkan dengan investigasi tentang amalnya, tentang perbuatan, tentang amalnya. Ia akan sibuk bersiap diri mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dilakukannya selama ini di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang selama hidupnya beribadah, beramal soleh, sedikit apapun, maka akan dilihatnya. Sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, keburukan sekecil apapun, maka ia akan melihatnya. Informasi yang ketiga, kita bisa peroleh dari ayat 38 sampai 40. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah. Setelah manusia dilakukan penyelidikan oleh sekelompok kecil malaikat yang memang Allah kasih tugas untuk itu, maka kemudian manusia akan terbelah menjadi 2 bagian. Yang pertama, wujuhu yawma idzin musfirah. Satu kelompok manusia ada di seberang kanan, mendapatkan kitab dari sebelah kanan. Terlihat wajah mereka musfirah, mengeluarkan cahaya kekuning-kuningan. Allah gunakan kalimat musfirah ini untuk menggambarkan betapa keceriaan mereka ketika mendapatkan buku kebaikan. Bahkan dalam kalimat selanjutnya, kalimat dhahikah, ia tertawa, bukan hanya tabassum, senyum, tetapi tertawa yang menunjukkan kebahagiaan yang hakiki yang tumbuh dari dalam. Beda antara tertawa dengan tersenyum. Kalau tersenyum ya sebatas di bibir, kalau tertawa dia mengeluarkan apa yang tumbuh dari dalam dirinya, kebahagiaan yang tumbuh dari dalam dirinya. Bahkan dalam kata selanjutnya, kalimat mustabsyirah, bukan saja ia tertawa dari bawaannya, tetapi mustabsyirah, membahagiakan orang yang melihatnya. Kan ada kita ke bawah seri, ku batur anu seri, gitu ya. Karena itu mustabsyirah, serinya itu membuat orang menjadi seri. Bahagianya orang membuat orang bahagia. Nah inilah kelompok pertama. Mereka itulah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka yang mendapatkan karunia besar, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok pertama yang terjadi pada hari itu. Kelompok yang kedua digambarkan dalam ayat ini, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Mereka yang wajah-wajahnya tertempel debu. Tapi bukan hanya debu biasa yang menempel di wajah, tapi ini tarhaquha qatarah. Ada hitam pekat yang menempel menutupi wajah mereka. Digunakan gambaran seperti ini untuk menunjukkan bahwa kelompok yang kedua ini berada dalam suasana yang duka yang amat mendalam. Mereka dihadapkan dalam kondisi yang nestapa. Mereka menyesal. Tapi penyesalannya sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tentu mereka termasuk golongan yang tidak mendapatkan maghfirah Allah. Dan tentu mereka akan mendapatkan tiket neraka jahanam. Suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus masuk ke dalamnya. Wal'iyadzubillah. Semoga kita semua termasuk kepada kelompok yang pertama, yang mendapatkan ridha Allah, sehingga kita berhak atas tiket kita ke surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita pastikan diri kita,
pastikan anak-anak kita, pastikan keluarga kita untuk berada di kelompok pertama dan jauh dari kelompok yang kedua. Informasi yang terakhir, ada closing statement dari akhir surat ini yang kita jadikan pelajaran penting bagi kita. Akhir surah Abasa menjelaskan kepada kita adanya dua faktor yang menyebabkan orang bisa masuk kepada kelompok yang kedua ini. Faktor yang pertama adalah, kata Allah, ulaika humul kafarah. Kenapa mereka bisa masuk pada kelompok kedua? Jawabannya adalah ulaika humul kafarah. Karena dalam hidupnya mereka ingkar, mereka kufur. Kufur bukan hanya dari nikmat, tapi kufur dari rahmat. Tentu yang utama adalah kufur terhadap tauhidullah, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita pastikan kita jangan sampai terjerumus, terjebak dalam hal ini. Perkuat i'tikad kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, orang bisa masuk pada kelompok yang kedua ini adalah faktor al-fajarah. Al-fajarah adalah fujur atau orang-orang yang melanggar agama. Kita tahu bahwa agama itu berisi dua hal. Yang pertama, imtisalu awamirillah, berisi perintah untuk beramal soleh. Dan yang kedua, wajtinabu nawahihi, larangan untuk berbuat salah. Larangan untuk judi, larangan untuk khamar, membunuh, merampas, menyakiti orang lain. Bahkan sekedar menceritakan kejelekan orang lain itu pun sebuah larangan. Nah, kedua faktor inilah yang menjadi sebab manusia tergerus kepada golongan yang kedua. Jamaah sekalian, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rahmat dan taufiknya. Semoga kita tetap berada dalam jalan Allah dan termasuk kepada kelompok golongan yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.